Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kuno Falami Saputra. Di video kita kali ini akan membahas tentang sering kita melihat atau mendengar berita baik di media massa maupun di media elektronik atau di medsos, banyaknya penolakan terhadap penguburan mayat korban corona. Kalau dia dilihat dari kacamata hukum, penolakan tersebut apakah termasuk perbuatan pidana yang dimana pelakunya dapat dihukum? Kalau kita kembali mengingat materi pelajaran di bangku kuliah, mungkin teman-teman sudah familiar atau mungkin sekedar membahas kembali, mereview adanya asas legalitas. Di dalam hukum pidana kita mengenal adanya asas legalitas yang dalam bahasa Latinnya kurang lebih seperti ini: nullum delectum nulla poena sine previa lege poenali, kalau nggak salah yang dimana intinya asas tersebut menghendaki setiap seseorang itu dapat dihukum atau dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur. Jadi harus ada aturannya terlebih dahulu, baru orang tersebut dapat dipidana. Jadi hukum pidana itu adalah hukum unsur. Seseorang dapat dipidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut atau aturannya tersebut. Jadi di dalam perkara pidana, di persidangan, penuntut umum itu adalah membuktikan bahwa perbuatan seseorang itu sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal yang didakwakan. Kembali lagi kepada asas legalitas. Di dalam KUHP, di undang-undang kita, asas legalitas diatur dalam ketentuan pasal 1 KUHP, yang dimana bunyinya pasal 1 ayat 1 tepatnya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi harus ada aturannya terlebih dahulu. Nah, penolakan penguburan apakah ada aturannya? Sebenarnya di KUHP sudah ada, yaitu di dalam ketentuan pasal 178. Di dalam pasal 178 saya bacakan: barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Jadi ancaman pidananya 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Nah, terkait dengan pidana denda ini kan kok sedikit sekali. Mungkin teman-teman kan juga sudah tahu ada ketentuan yang mengatur terkait dengan pidana denda, yaitu di pasal 3 Perma nomor 2 tahun 2012, penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Jadi di sini pidana dendanya kan Rp1.800 menjadi Rp1.800.000, sebagaimana ketentuan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 pasal 3. Nah, kembali lagi di ketentuan pasal 178, kalau kita melihat di sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi kapan seseorang itu dapat dipidana. Di sini kalau kita mengacu kepada bukunya R. Susilo, jadi di dalam pasal 178 seseorang dapat dipidana haruslah dilakukan dengan sengaja. Merintangi artinya menghalang-halangi sehingga pembawaan jenazah itu tidak dapat berlangsung, kalaupun berlangsung dengan susah payah. Dalam bukunya juga di sini menjelaskan pembawaan jenazah itu harus tidak terlarang, artinya diizinkan aparat pemerintah, bukan penguburan jenazah secara gelap. Nah, di sini kan penguburannya COVID-19
korban COVID-19 di sini kan berdasarkan izin, tidak termasuk dengan penguburan jenazah gelap kan. Nah, di sini setiap orang yang menghalang-halangi sudah dapat dipidana sebagaimana ketentuan pasal 178. Perbuatan menghalang-halangi atau merintangi ini bisa bermacam-macam ya, baik dengan menutup portal atau mungkin gelar tikar untuk tiduran di jalan sehingga ambulan tidak masuk, itu juga masuk pada kategori perbuatan merintangi atau menghalang-halangi sehingga mobil ambulan tidak dapat masuk ke area pemakaman. Perlu diketahui juga di dalam ketentuan pasal 178 ini umum, yang artinya tidak hanya termasuk kepada korban corona. Semua mayat, baik itu mati karena kecelakaan, mati karena gantung diri akibat korban cinta, di sini juga masuk pada ketentuan pasal 178. Nah, pasal 178 ini deliknya adalah delik umum, bukan delik aduan, yang artinya pelaporan tidak harus dari pihak keluarga korban atau si mayat. Di sini bisa siapa saja melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, untuk melaporkan agar kasus ini dapat diusut. Atau pihak polisi mengetahuinya sendiri dan mengusutnya. Jadi untuk teman-teman berhati-hati dan bijaklah dalam melakukan suatu tindakan agar tidak menjadi kita dihukum. Ya, bijaklah dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, hindari kekerasan, karena penegak hukum pun tidak berhak untuk melakukan suatu kekerasan. Adapun penegak hukum hanya bisa melakukan upaya paksa. Negara kita negara hukum, terus pelajari ilmu hukum dan pastikan kita bermanfaat untuk semua orang.